Bagaimana rasanya hidup di sebuah kota di mana semua penduduknya cuman kamu sendirian? Mau marah sama pemerintah? Ya kamu wali kotanya. Mau ngeluh karena jalanan rusak? Ya kamu tukangnya. Bahkan ada yang warga kotanya nekat bayar pajak ke diri sendiri. Nah gimana itu? Bahkan sampai ada juga kota yang nekat dijual bebas secara online kayak barang di e-commerce. Saya Fahri, welcome to the cerita hari ini. Di video kali ini kita bakal bahas 4 kota yang paling unik di dunia yang cuman dihuni oleh satu orang, bahkan nyaris tidak berpenghuni. Tanpa memperpanjang mukhodimah, siapkan kopi kalian karena cerita ini bakal bikin kalian mikir 2 kali soal arti kesepian. Let's go. Nah ini coba bayangin, kalian punya seluruh wilayah kota yang seluas bermeter-meter persegi. Bebas mau teriak sekencang apapun, nggak bakal ada tetangga yang protes. Tapi di sisi lain, kalau kamu mau beli kopi di warung, ya yang jaga warungnya diri kamu sendiri. Mau ngeluh soal jalanan rusak, yang harus ditegur juga diri kamu sendiri. Selamat datang di Monowi, kota paling sunyi di dunia yang penduduknya cuma 1 orang. Nama beliau adalah Elsie Eiler. Umurnya sudah senja, tapi dia memegang rekor paling unik di muka bumi ini loh, karena dia adalah satu-satunya penduduk yang tetap di kota Monowi, Nebraska, Amerika Serikat. Tapi jangan salah, meskipun tinggal sendirian, Elsie ini bukan pertapa yang lari dari peradaban ya. Dia punya tanggung jawab yang besar, yang bikin kepala pusing. Lah kenapa? Ya karena di kota ini dia merangkap jabatan sebagai wali kota, sekretaris, bendahara, pustakawan, bartender, bahkan sekaligus pemilik kedai. Nah itu gimana itu? Bayangin deh ribetnya birokrasi di sini. Tiap tahun beliau meresmikan izin jualan di kedainya. Dia harus bikin surat izin, lalu menyerahkan surat izin tersebut ke sekretaris kota yang notabene dirinya sendiri dan disetujui oleh wali kota yang juga dirinya sendiri. Lalu ditandatangani sebagai pemilik usaha. The real definition of kerja lembaganya diatur oleh diri sendiri. Tapi Monowi ini dulunya bukan kota hantu. Jadi di tahun 1930-an kota ini sempat jaya, di mana ada jalur kereta api, toko-toko kelontong, dan sekitar 150 orang penduduk itu sibuk hilir mudik. Tempat ini dulunya hidup banget. Masalahnya kayak kebanyakan kota kecil di pedesaan Amerika, anak-anak mudanya pada merantau ke kota besar buat cari kerja atau kuliah. Namun lama-kelamaan satu persatu warga itu pindah. Tahun demi tahun berlalu, populasinya tinggal segelintir. Sampai akhirnya di tahun 2004, suami Elsie Eiler ini adalah penduduk terakhir di kota tersebut selain dirinya sendiri karena suaminya meninggal dunia. Nah di titik itu banyak orang ngira Elsie Eiler bakal langsung angkat koper dan pindah ke kota lain yang lebih rame. Tetapi tebak apa yang beliau lakukan? Dia justru menolak pindah. Beliau malah memilih tetap tinggal di rumah yang dia diami seumur hidupnya, merawat kenangan dan menjaga agar kota kelahirannya tidak benar-benar terhapus dari peta. Nah disinilah bagian paling serunya. Walaupun sendirian, aturan tetaplah aturan supaya kota Monowi ini tetap diakui sah sebagai kota resmi dan tidak menjadi kota mati. Nah di sini Elsie wajib membuat anggaran belanja tahunan dan membayar pajak ke negara bagian. Uniknya uang pajak itu dia kelola dan bayar sendiri. Belum lagi urusan fasilitas umum seperti listrik, air bersih, dan jalanan. Semuanya diurus sendirian demi menjaga nyawa kotanya tetap ada. Dan yang paling keren, kedai miliknya yang bernama Monowi Tavern itu nggak pernah sepi loh. Karena keunikannya warung ini viral. Jadi banyak para traveler atau road tripper alias pelancong datang dari berbagai penjuru dunia dan sengaja mampir ke sana cuman buat sekedar ngopi dan ngobrol bareng Elsie Eiler. Dan di sini mereka mendengarkan cerita masa lalu tentang kota yang dulunya rame ini. Nah kisah Elsie Eiler di Monowi ini seolah-olah ngasih tahu kita satu hal yang dalam banget tuh. Karena rumah bukan cuma soal bangunan atau fasilitas mewah, tapi soal akar dan tempat di mana hati kita merasa terikat. Buat sebagian orang, hidup sendirian di satu kota seluas itu mungkin kelihatan menyeramkan atau bikin stres karena kesepian. Tapi buat Elsie Eiler, itu adalah bentuk kebebasan mutlak dan cara dia setia pada tempat yang paling beliau cintai ini. Nah selanjutnya ada kota Beaufort. Kira-kira apa jadinya kalau sebuah kota dengan 1 penduduk tapi bosan dengan kesendirian, lalu dia mutusin buat menjual seluruh kotanya secara online di e-commerce. Ini udah kayak barang belanjaan. Nah namanya kota Beaufort, kota terkecil di wilayah Wyoming yang status kepemilikannya sempat dilelang bebas di seluruh dunia. Cerita ini berpusat ke seorang pria yang bernama Don Simmons. Jauh sebelum tahun 2012, Beaufort sebenarnya adalah pos terdepan jalur kereta api yang cukup sibuk di
abad ke-19. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang pada pindah. Sampai akhirnya di tahun 2004, sisa penduduk terakhir di sana akhirnya cabut juga. Lalu tinggallah si Don ini sendirian. Dia resmi jadi satu-satunya penduduk, wali kota, penjaga toko, tukang pompa bensin, sekaligus kepala pos. Di kota seluas sekitar 4 hektar itu, hebatnya Don gak merasa stres tinggal sendirian. Malah dia menikmati hidup ala koboi modern. Kantor pos kecil di Beaufort bahkan jadi titik landmark nasional karena jadi kantor pos terkecil di Amerika Serikat yang dipegang sendirian. Tetapi cerita kedamaian Don ini mendadak bikin heboh di dunia pada tahun 2012. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Don memutuskan untuk pensiun dan pindah agar dekat dengan anaknya. Masalahnya bagaimana cara pensiun dari kepemilikan satu kota? Jawabannya mind blowing banget nih. Dimana beliau ini melelang kotanya di publik secara online. Bayangkan sebuah wilayah yang mencakup pom bensin, rumah berlantai 3, garasi, menara seluler, dan tanah seluas 4 hektar. Dibanderol layaknya barang di e-commerce. Dunia saat itu langsung gempar. Miliarder, turis iseng, sampai investor itu berebut untuk menawar. Singkat cerita, pemenang akhirnya jatuh ke tangan dua pria asal Vietnam dengan harga sekitar 900.000 USD atau setara dengan belasan miliar rupiah. Nah, disinilah klimaksnya yang bikin plot twist. Setelah kota ini dibeli sama pengusaha asal Vietnam tadi, status kota Beaufort ini berubah total. Jadi kota ini bukan lagi tempat tinggal pribadi, melainkan diubah menjadi pusat komersial dan area branding kopi lokal bernama Beaufort American Brandy. Sayangnya si pemilik baru jarang banget tinggal di sana secara permanen. Alhasil kota yang tadinya punya satu nyawa manusia yang merangkap menjadi raja kecil, sekarang malah lebih mirip monumen komersial atau rest area super sepi di tengah jalur bebas hambatan Interstate 80. Nah, kisah Beaufort ini unik banget karena ngebuktiin kalau di era modern sekarang bahkan sebuah kota pun bisa punya harga pasaran dan diperjualbelikan layak rumah biasa. Nah, di sini kita belajar tempat terpencil sekalipun bisa punya nilai ekonomi yang luar biasa, lalu dikemas dengan cara yang kreatif. Selanjutnya adalah Jordan River. Kalau dua kota sebelumnya ditinggal karena sepi, ya kan? Kota yang satu ini justru dikosongkan karena ancaman alam yang mengerikan. Tetapi meski pemerintah sudah melarang siapapun tinggal di sana, tetap saja ada segelintir orang nekat yang sembunyi-sembunyi bertahan hidup. Nah, kota ini bernama Jordan River, kota tepi laut di Kanada yang punya cerita paling menegangkan. Terletak di Pulau Vancouver, British Columbia. Jadi Jordan River ini awalnya sebuah kota para pekerja kayu dan industri perkayuan yang cukup hidup. Udaranya segar, pemandangannya langsung menghadap Samudra Pasifik dan orang-orang betah tinggal di sana. Tapi masalah besarnya muncul di letak geografisnya, di mana wilayah ini berdiri di atas zona patahan gempa yang sangat aktif. Pemerintah setempat menyadari adanya ancaman nyata. Jadi kalau gempa besar terjadi, kota ini bisa tersapu oleh tsunami dalam hitungan menit. Alhasil pemerintah kota mengeluarkan keputusan tegas, di mana zona merah tidak boleh ada lagi yang izin tinggal permanen di sini. Satu persatu warga akhirnya mengemasi barang-barang mereka dan pindah demi keselamatan. Rumah-rumah dikosongkan, fasilitas umum ditutup, dan kota ini perlahan menjadi kota mati yang sunyi. Tapi ceritanya makin menarik karena sifat keras kepala manusia. Meskipun sudah dilarang keras dan telah dicabut pasokan listriknya secara resmi, namun beberapa orang memilih untuk tetap tinggal. Mereka membangun rumah panggung sendiri, menggunakan panel surya, dan hidup tanpa aturan kota, menjadikan Jordan River ini sebagai tempat pelarian bagi para pencari ketenangan ekstrim atau para peselancar yang nekat mengincar ombak terbaik di sana. Nah, disinilah klimaksnya. Tinggal di Jordan River itu seperti hidup di atas bom waktu. Para penghuni yang tersisa sadar betul risiko yang mereka hadapi setiap kali tidur di malam hari. Nggak ada pemadam kebakaran, nggak ada polisi, nggak ada layanan darurat. Jadi kalau alam berkehendak dan gempa besar datang, mereka sendirianlah di garis terdepan bencana. Tempat ini akhirnya jadi simbol dilema antara kebebasan mutlak di alam liar melawan keselamatan nyawa. Nah, kisah Jordan River ini ngebuktiin kalau rasa cinta seseorang pada suatu tempat atau sekedar keinginan untuk hidup bebas dari aturan bisa mengalahkan rasa takut mereka terhadap ancaman maut sekalipun. Kira-kira kalian berani nggak tinggal di tempat indah tapi menjadi target utama bencana alam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah kota Cass dari Selandia Baru.
Jadi kalau kita sudah lihat kota yang diancam tsunami, kali ini kita pindah ke tengah pegunungan, Selandia Baru yang dingin dan berangin. Bayangin ada sebuah pemukiman yang cuman bisa diakses lewat jalur kereta api dan penduduk tetapnya cuman 1 orang saja. Nah, kota ini bernama Cass, stasiun paling sunyi di ujung dunia, terletak di jalur kereta api bersejarah Midland Line di Pulau Selatan Selandia Baru. Jadi Cass ini dulunya bukan tempat sembarangan. Di awal abad ke-20, wilayah ini adalah pos penting bagi para pekerja berat yang membangun jalur kereta menembus pegunungan Alpen Selatan yang sangat ekstrim. Tetapi begitu proyek rel ini selesai dan teknologi kereta api makin modern, fungsi kota ini perlahan mati, di mana rumah-rumah pekerja ditinggalkan. Bangunan tua mulai runtuh dimakan usia, dan dalam sekejap kota Cass berubah menjadi pemukiman hantu, kecuali untuk 1 orang yang masih setia tinggal di sana. Jadi pria itu bernama Barry Drummond. Selama puluhan tahun, Barry menjadi satu-satunya manusia yang mengisi kesunyian di kota Cass. Tugas utamanya simple tapi krusial, yaitu mengawasi jalur rel kereta api, merawat fasilitas umum, dan memastikan kereta api yang lewat dari kejauhan bisa berjalan dengan aman. Bayangkan rutinitasnya. Setiap hari ditemani oleh angin pegunungan yang menusuk tulang, hamparan rumput coklat yang luas, dan suara gemuruh kereta barang yang lewat beberapa hari sekali. Nggak ada tetangga, nggak ada toko kelontong, apalagi pusat perbelanjaan. Namun disinilah letak uniknya. Meskipun hidup terisolasi total dari peradaban manusia, kota Cass ini justru sempat jadi perbincangan nasional di Selandia Baru gara-gara sebuah lukisan. Nah, seorang seniman bernama Colin McKeown pernah melukis stasiun kecil ini, dan lukisan itu laku terjual dengan harga yang sangat fantastis, kurang lebih mencapai jutaan dolar. Jadi gara-gara itu stasiun sepi yang tadinya cuma dihuni 1 orang tiba-tiba didatangi oleh para turis-turis pencinta seni dan pencinta kereta api yang penasaran, yang membuat si penjaga jalur sesekali kedatangan tamu asing dari antah berantah. Kisah kota Cass ini ngebuktiin kalau tempat paling terpencil di muka bumi pun bisa menyimpan cerita yang sangat luar biasa berharga, bahkan menginspirasi karya seni tingkat tinggi. Kira-kira kuat nggak kalian harus jadi penjaga stasiun sendirian di tengah pegunungan tanpa sinyal atau bahkan tanpa tetangga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itulah beberapa kota yang dihuni oleh 1 orang di video hari ini. Dari si nenek Elsie Ayler yang bayar pajak ke diri sendiri, sampai Barry yang setia nemenin rel kereta di ujung dunia, kita jadi sadar akan satu hal: manusia itu makhluk yang unik. Sebagian dari kita pengen kabur dari keramaian demi ketenangan mutlak, tetapi giliran udah sendirian malah cari sinyal buat scroll TikTok. Jadi rumah terbaik bukanlah tempat yang paling ramai atau paling mewah, tapi di mana tempat kamu bisa jadi diri sendiri meskipun tetangga terdekatmu adalah angin malam. Intinya biarlah kotanya aja yang sendirian, asal hati kalian jangan ikut kosong. Terima kasih sudah menonton. Saya Fahri, sampai jumpa di cerita selanjutnya.